Ini adalah upacara perpisahan jenazahku. Namun aku belum mati. Aku dilahirkan cacat. Awalnya berencana sendirian sampai aku bertemu dengan dia, seorang penari. Kupikir aku menemukan cinta sejati. Kalung ini bernama cinta kristal, berharap cinta kita bisa seperti ini. Selamanya. Selamat menikah. Selamat ya. Pada saat itu, aku sungguh berpikir hidup kita bisa bahagia selamanya, sampai hari itu tiba. Bro, aku kasih lihat yang seru. Pak Lee. Nonton video nggak senonoh di jam kerja, gajimu dipotong setengah hari. Sayang, kenapa kamu pulang? Katakan. Siapa pria itu? Sayang, bicara apa? Aku nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Ke kantor catatan sipil, kita cerai. Tidak, suamiku, tidak. Suamiku. Sayang, apa kita tidak bisa kembali? Aku tidak rela melepaskanmu. Pengkhianatan hanya sekali atau tak terhitung. Jangan omong kosong, cepat cerai. Sayang, kita pernah berjanji untuk tumbuh tua bersama, ingat tidak? Aku masih mau mendorongmu sampai ke ujung dunia. Menemanimu akhir hayat. Kalau aku pergi, siapa akan mendorongmu? Aku tidak perlu kamu dorong. Aku merasa kotor. Sekarang lihat kamu saja, aku merasa jijik. Benarkah? Tapi aku benar-benar ingin menemanimu hingga akhir hayat. Tolong, suamiku kecelakaan. Salahku, aku tak ajak dia jalan-jalan. Kalau tidak, pasti tak akan terjadi apa-apa. Hidup ini memang tak terduga. Turut berduka. Suamiku, jangan salahkan aku dingin dan kejam, aku sudah janji padamu. Akan menemanimu hingga akhir hayat, kalau saja kamu tak bersikeras ingin cerai denganku. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Bagaimanapun, kamu adalah kekasih yang selalu ada dalam mimpiku. Siapa? Lalu aku ini siapa? Aku memang mencintainya, dia juga memberiku uang. Memberiku rasa hormat. Pasangan selingkuh. Aku pasti akan membuat kalian menderita. Hidup. Dia masih hidup. Lihat matanya dan tangannya bergerak. Kamu salah lihat. Serius, aku benar-benar lihat matanya dan tangannya bergerak tadi. Jangan terlalu curiga. Aku melihatnya. Dari ruang gawat darurat dipindahkan ke kamar mayat. Tidak mungkin masih hidup. Sepertinya aku salah lihat. Oh iya. Kamu bawa barang yang aku minta? Tenang saja. Semua sudah aku siapkan. Mulai sekarang, hartanya jadi milik kita.
Ayo, kita rayakan dengan baik. Sial. Kamu dengar suara sesuatu? Suara apa itu? Kita berdua di sini. Ada suara apa? Urusi hal yang penting dulu. Cepatlah, angkat telepon. Halo. Sial, tenggorokanku terluka. Ada yang tidak beres. Sayang, kamu kenapa? Suamiku, aku tahu kamu masih hidup. Apa? Kau bilang Lilan belum mati. Iya, nyawanya memang kuat. Bahkan truk tidak menabraknya mati. Sayang, kalau kau masih hidup, lalu kenapa tidak membuka mata lihat aku? Apa kau tidak mencintaiku lagi? Halo, Pak. Bu. Semuanya. Tadi telepon kami, ada apa? Ada masalah dengan upacara anakku? Kalau ada, bilang ke kami. Pak. Bu. Kalian masih berapa lama sampai? Waktu kremasi sudah hampir tiba. Kita terjebak macet di jalan tol, belum sampai secepatnya. Kyuan, urusan anakku harus merepotkanmu. Anakku, kamu benar-benar menderita. Ayah, Ibu. Jangan khawatir, aku akan membuat Lilan pergi dengan tenang. Suamiku, karena kamu masih hidup, kenapa harus pura-pura mati? Karena kamu tidak mau bangun. Biarkan aku membantumu. Aku akan Halo, apakah Ibu Ye Kyuan ada di sini? Kami datang untuk memindahkan jenazah. Ada orang datang. Tenggorokanku terluka. Tidak bisa meminta tolong. Harus cari cara. Suara apa itu? Oh, ternyata hanya seekor. Jenazah ada di dalam, kan? Tunggu sebentar, biar saya saja. Saya ingin mengantar kekasih saya terakhir kali.
Kalian tunggu di bawah. Sangat mengharukan. YK. Dalam pekerjaan kami, sering lihat orang antar istri atau suami. Tapi Yang sepeigne Yang Ganda, Jaran Sekali. Jangan bergerak sembarangan. Cepat pergi. Suamiku, bagaimana bisa kamu tega meninggalkanku? Aku sungguh tidak rela berpisah denganmu. Nyonya. Waktunya kremasi sudah tiba. Aku tidak mau. Aku benar-benar ingin melihat suamiku sekali lagi. Mas kakak show. Bang Lan sudah tiada. Kalau terus bagain. Kamu tidak takut Arang meninggal dengan tidak tenang? Aku akan merindukanmu, suamiku. Aku ingin menemanimu hingga akhir hayat. Kamu pergi ke depan dulu, aku ingin tinggal di gerbong belakang menemani dia. Suamiku. Sekarang cuma kita berdua. Panggil saja. Bagaimanapun kamu memanggil, tidak akan ada yang peduli. Tunggu. Kami adalah orang tuanya. NK. Kamu pergi begitu cepat, bagaimana kamu bisa tega membiarkan ibu yang tua mengantar anak yang lebih muda pergi? Ini Kiwan, kami akan segera menikah. Ayah, ibu. Halo. Ayah, ibu. Maaf, perut bermasalah. Di mana kamar mandinya? Di sana. NK. Kalian kenal berapa lama sudah mau menikahinya? Kamu yakin dia benar-benar mencintaimu bukan hanya uangmu? Iya, Nak. Dia tidak terlihat orang tidak mau pikirkan lagi. Ayah, ibu. Kiwan itu sangat baik. Kalian akan mengerti setelah mengenalnya. Ayah, ibu, benar. Seharusnya aku tidak menikahi wanita jahat ini, maafkan aku. Apakah anakku ada di dalam? Apakah anakku masih hidup? Aku tahu kalau anakku belum mati. Buka pintu. Anakku belum mati, keluarkan dia. Pamantian Wei, Long Tenangla. Ada aturan di rumah duka. Saat menggangkat jenazah tidak bol buka pintu. Maaf, ada aturan di rumah duka kami. Aku berlutut di hadapan. Aku tidak melakukan hal lain. Aku hanya ingin melihat anakku untuk terakhir kalinya, untuk mengetahui apakah dia masih hidup. Dia masih sangat muda, bagaimana mungkin dia bisa mati? Paman Tianwei, aturan mereka. Saudara laki, aku punya anak. Aku bukakan pintu untukmu. Terima kasih. Apa yang telah terjadi?
kuncinya salah ambil. Maaf, aku ke mobil cari dulu. Aku bantu kamu cari. Aku ingat kuncinya di sini. Xiao Zhao, kunci taruh di mana? Taruh di kursi penumpang. Kok hilang? Kuncinya nggak ketemu. Apa? Qiwan, kamu ngapain? Ayah, ibu. Kalian kok datang? Maafkan aku, ibu dan ayah. Aku tidak sanggup berpisah. Anak malang. Ketika menikah dengan Xiaolan, kami tidak setuju. Sepertinya kami salah paham. Orang tua. Saya istri Lilan. Ini hal yang harus saya lakukan. Nak, ibu datang menjengukmu. Penggama sebentar lihat mama. NK. Xiaolan. Semuanya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba? Siapa yang bisa menduga? Ayah ibu, kalian kurang sehat, cepat istirahat. Di sini aku akan menemaninya. Xiaolan beruntung menikahimu. Suamiku, aku bersedia menemanimu hingga akhir hayat. Apakah kamu bersedia? Kamu mau menikah denganku? Suamiku, aku sudah bilang. Aku akan menemanimu sampai akhir hayat. Halo, dari perusahaan asuransi? Kapan asuransi kecelakaan 50 juta mulai berlaku? Wanita beracun ini, ternyata kematianku sudah direncanakan sejak awal. Sudah dalam proses. Baik, oke, aku mengerti. Sayang, kamu sudah bangun ya? Kamu mau tanya kenapa aku melakukan ini? Kamu sudah tahu, kan? Ya benar. Sejak aku menikah denganmu, aku sudah merancang rencana ini. Jangan lihat begitu. Aku benar-benar mencintaimu. Awalnya aku berencana menggunakan racun lambat, membuatmu mati bahagia di pelukanku. Tapi kamu malah ingin bercerai denganku. Jadi aku harus turun tangan sendiri 30 menit lagi. Kremasi jenazah akan resmi dimulai. Tenang saja, aku akan menemanimu dengan baik. Hingga saat terakhir kamu masuk ke krematorium. Dasar bajingan. Tolong. Ada suara dari gerbong belakang. Kamu dengar tidak? Tidak, mungkin kamu salah dengar. Tunggu. Ada seseorang bicara di belakang. Seperti memanggil. Tolonglah. Nona Ye, tadi Anda yang meminta pertolongan? Iya, mobil berguncang, suami bergerak, saya pikir dia hidup kembali. Benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah kubilang tidak apa-apa. Kamu terlalu tegang. Semoga saja memang tidak ada masalah. Aku mengerti. Apa kamu takut pergi sendiri jadi merasa kesepian?
Tenang saja. Setelah kamu pergi, aku akan kirim orang tua kita menemanimu. Ada apa? Kami mendapat informasi. Ada seorang buronan melarikan diri ke arah sini. Semua penumpang harus turun dan bekerja sama untuk pemeriksaan. Sayang, tunggu aku baik-baik. Aku akan kembali. Ye Qiuan, wanita jahat. Tunggu aku selamat, aku pasti akan membalasmu. Tolong tunjukkan dokumen kalian. Petugas penegak sudah selesai? Sudah selesai. Kalian bisa lewat. Tolong. Aku masih hidup. Apa yang ada di dalam? Apa yang terjadi? Di dalam seharusnya ada dari... Jangan-jangan mayatnya bangkit lagi? Maya bangkit lagi, anakku malang. Ayah, ibu tidak sehat, jangan terkejut. Kamu antar dia ke mobil istirahat. Lalu di sini. Ayah, tenang, ada aku di sini. Baik. Kalau ada apa-apa, panggil aku ya, Oak. Ada apa ini? Apa mungkin Lila? Padahal sudah kuikat mati, bagaimana dia bisa kabur? Selesai sudah. Kalau dia ketahuan, kita berdua bakal tamat. Sampah. Belum ketahuan, masih ada kesempatan. Tolong aku. Apakah ada yang bisa mendengar? Tidak tahu. Ada apa? Petugas. Suamiku di dalam gerbong. Tapi dia sudah meninggal. Bagaimana ada suara? Aku baru turun dari mobil. Ada binatang masuk. Binatang. Binatang apa bisa mengeluarkan suara sebesar? Buka pintu. Aku mau periksa gerbong. Bersembunyi seperti ini, jangan-jangan. Buronan bersembunyi. Bagaimana mungkin? Tadi aku mikir kuncinya belum. Kuncinya ada di sini. Ini, ambil. Bawa teman ini untuk melihat ya. Sekarang bisa buka pintu kan? Ada yang bisa dengar. Aku masih hidup. Temukan buronan, butuh bantu. Ulangi, temukan buronan, butuh bantu. Diterima. Sayang, kenapa kamu kayak gini? Bukannya aku sudah bilang, aku akan cepat kembali. Suruh kamu tunggu baik-baikan. Li Longxiang, aku begitu baik padamu. Kenapa mengkhianatiku? Pengkhianat. Kamu berdua tidak akan dapat akhir yang baik.
Nona Ye, sudah sampai di rumah duka. Acupangie Laurent Bawagé. Oke. Suamiku, kali ini benar-benar akan mengucapkan selamat tinggal. Tidak. Ini selamanya. Bajingan ini. Tidak bisa, harus cepat potong tali. Ayah, ibu, Long Xiang datang bersama kita, dia di mana? Ya, kemana orangnya? ada hal penting di kantor, suruh dia pergi. Orang tua, cuaca terlalu panas, kita tunggu di sana aja. Lilan, aku gak percaya kamu bisa selamat begini. Anakku masih di mobil. NAK. Nak, kamu gak apa-apa kan? Nafasnya Cepat panggil gimana mungkin tidak mati? 120 ya. Sialan. sudah, jangan pergi. Saya Anisi. Saya dulu bilang, Ye Qiwan itu bukan orang baik. Kalau tahu akan begini, saya pasti tidak akan biarkan dia masuk rumah. Ini semua salahku, anakku jadi korban. Ini bukan salahmu. Siapa yang bisa menduganya? Harus disalahkan karena dia menyamar dengan sangat baik dan menipu kita semua. Anakku yang malang. Perempuan iblis ini. Kalau sesuatu terjadi pada anakku, aku akan mempertaruhkan hidupku untuk membuatnya membayar. Dokter, bagaimana anakku? Penanganan cepat, pasien sudah sadar. Ayah. Ibu. Lilan tidak mati. Dan malah dibawa ke rumah. Bagaimana ini? Benar-benar tidak berguna. Kamu memukulku. Sekarang sudah tenang? Tenang pun percuma, Lilan belum mati. Kami begitu jahat padanya, pasti akan balas. Tidak bisa. Negeri tidak aman lagi. Aku berkemas dan pergi ke luar negeri. Keluar negeri. Menurutmu sekarang sempat? Nilai pasar grup Li mencapai ratusan. Kamu rela meninggalkannya? Lantas harus bagaimana? Lilan belum mati. Pemegang saham grup Li tidak akan mengaku kita. Benar. Orang-orang itu hanya mengakui Lilan, tapi mereka tidak tahu kalau Lilan masih hidup. Lagi pula, kita punya surat wasiat Lilan. Benar juga. Mereka menyaksikan pemakaman Lilan, tidak tahu kalau dia masih hidup. Sebelum tahu kebenarannya, gunakan wasiat kendalikan perusahaan. Grup Li akan jadi milik kita. Tidak bisa menunggu lagi. Sekarang pergi ke kantor. Tapi, Di kantor banyak orang kepercayaan. Asisten Wang, mereka diam saja melihat perusahaan jatuh ke kita. pikir kamu masih punya pilihan? Atau tidak punya apa-apa? Atau memiliki segalanya? NAK, kamu membuat ayah ketakutan. Aku sungguh berpikir akan mengantarkan anak lebih dulu. NAK, apakah tubuhmu tidak nyaman? Bu. Aku baik-baik saja. Tapi Ye Qiwan ingin membunuhku. Mengambil hartaku. Aku pasti akan membuatnya membayar. Ayah, tidak bisa memaafkannya begitu. Apa rencanamu? Dia bersekongkol dengan Li Longxiang untuk merampas hartaku. Kalau begitu, aku akan menurutinya. Lalu dengan cara yang sama, membalasnya. Hei, Asisten Wang. Tuan Li, ini Anda. Saya tahu tidak akan mati begitu. Tapi waktu Nona Ye, istri Anda, mengumumkan kematian Anda, bagaimana? Masalah ini tidak bisa dijelaskan. Saya di rumah sakit sekarang. Kamu kemari, aku bicara padamu. Baik, aku datang sekarang.
Kamu istirahat baik-baik dulu. Pak Li, Ye Qiwan ingin membunuhmu. Benar-benar gila. Sayangnya aku masih hidup. Selanjutnya, sialnya dia yang akan kena. Oh iya, Pak Li. Beberapa hari lalu Li Longxiang terasaan, jadi saya kirim orang untuk menyelidik. Hasilnya, ternyata dia pinjam uang dari rentenir karena judi. Tapi tidak memikirkan bahwa Pang Long adalah orang kepercayaan Anda. Menarik. Kalau begitu, rencana saya harus sedikit diubah. Asisten Wang, ada urusan penting yang harus kamu selesaikan. Bisakah saya percaya? Per Kali, Nuava Saya Diesel Amatkan Ole Anda. Silakan perintah. Ham, Baik. Asisten Wang adalah tangan kanan Lilan. Jika dia membantu, mengendalikan urusan perusahaan akan jauh lebih lancar. Asisten Wang. Sudah lama tidak bertemu. Nyonya, hari ini pemakaman Tuan Li, kenapa kalian datang ke sini? Aku datang. Ingin meminta bantuan mengadakan rapat pemegang sah untuk membacakan wasiat. Pak Li saja belum dikremasi. Sekarang sudah bacakan wasiat, apa ini sesuai aturan? Apa yang tidak sesuai aturan? Ini toh memang nantinya juga untuk Nona Ye. Mengapa kamu harus begini? Ini, Asisten Wang. Asalkan kamu mau bantu, nanti setelah aku janji, apa Lilan berikan padamu, akan aku lipat gandakan. Oke, deal. Aku akan adakan rapat pemegang saham sekarang. Apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak. Kenapa ini? Aku ingat hari ini bukan hari kremasinya Pak Li. Kenapa kita dipanggil ke sini? Semua. Hari ini mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan satu hal. Apa itu? Ini adalah wasiat suamiku. Dia sudah setuju menyerahkan grup Li padaku. Mulai sekarang, Ketua Dewan Direktur grup ini. Apa? Yi Qiwan, ada urusan mendesak yang membuatmu meninggalkan pemakaman Pak Li. Memanggil kami ke sini ternyata karena ini. Sebagai istri, tidak ikut pemakaman. Malah menjejar ketenaran dan kuntangan. Konyol. Sungguh Iya, Figuan. Teman-teman, ini bukan ide Nona Ye. Ini adalah ide Tuan Li. Benar. Ini memang ide suami saya. Dia khawatir aku lemah. Setelah meninggal, tidak bisa mengambil alih grup Li. Jadi dalam wasiat, dia memintaku mengambil alih. Kalau tidak percaya, bisa tanya asisten Wang. saya lihat wasiatnya. Tidak ada masalah apa-apa. Ibu mengambil alih grup sepenuhnya sesuai prosedur. Asisten Wang. Itu tangan kanan Pak Li. Kalau dia sudah bilang begitu, pasti tidak ada masalah. Rapat pemegang saham akan mulai voting. Yang setuju Nyonya mengambil alih perusahaan sebagai ketua baru, silakan angkat tangan. Seiya setuju. Setuju. Saya juga setuju. Baik. Karena semuanya setuju, maka saya mengumumkan Nona Ye Qiwan sebagai ketua baru grup Li. tunggu. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Apakah Seiya salah? Ini benar Pak Li. Pasti, itu Pak Li. bukankah Pak Li sudah meninggal? Sudah. Bukankah dia sudah meninggal? Kenapa bisa muncul di sini? Apakah ada hantu di sini? Rusak. Kenapa Lilan datang saat ini? Jangan cemas. Lihat aku, tenang, diam. Suamiku sudah meninggal. Dia ini hanya penipu pura-pura jadi suami. Aku kan bilang palsu. Berani-beraninya menyamar sebagai bos, benar-benar cari mati. Kimanan. Seret Penapuani Kelur. Benar-benar omong kosong.
Aku adalah Lilan. Apa kalian bahkan tidak mengenaliku lagi? Nada suaranya memang seperti Pak Li. Bagaimana mungkin? Sertifikat kematian sudah dikeluarkan. Pak Li tidak mungkin masih hidup. Iya, Pak Li tidak mungkin masih hidup. Kamu bilang kamu Pak Li. Apa buktinya? Suruh aku menunjukkan bukti. Buktikan kalau aku ini diriku. Apa maksudmu? Kamu penipu yang menyamar jadi suami saya. Tidak bisa menunjukkan buktinya, kan? Himinen. Usir penipu ini. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Ini adalah surat dari rumah sakit. Membuktikan sertifikat kematian Adalah kesalahan. Accu. Masih hidup. Benar-benar surat wasiat. Tapi Nyonya kan mau ambil alih perusahaan lewat surat wasiatnya. baiklah. Kalau kamu masih hidup, lalu semua ini kenapa? Jangan-jangan. Nyonya tidak tahu. Dia lebih tahu dari siapapun, tapi kenapa melakukan ini? Apa kamu mau jelaskan? Sayangku. Tidak bisa bicara. Biar aku yang bicara. Ye Qiuan. Yaitu istriku, dia sengaja mendorongku jatuh dari lereng. Menyebabkan aku kecelakaan mobil. Untung nyawaku masih panjang, pura-pura mati untuk kehidupan baru. Namun siapa sangka dia melihat aku tidak mati, malah ingin membunuhku. Dia tidak hanya memalsukan wasiatku, untuk itu. Beli asuransi kecelakaan senilai 50 juta. Apa? Ternyata begini. Berhati paling jahat, lapor polisi. Ya, lapor polisi. Ya, lapor polisi. Ingin membalikkan keadaan. Tanpa modal tidak bisa. Semua, dengarkan. Kau masih mau bilang apa? Bicaralah pada hakim. Apa penting saya lakukan atau tidak? Suamiku, karena sudah mati, kenapa tidak jadi orang mati baik saja? Kenapa harus cari masalah denganku? Ye Qiuan. Kali ini kamu menang. Langu. Mulai sekarang. Grup Li tidak ada hubungannya denganmu lagi, bagaimana perasaanmu? Mereka seperti orang yang tidak setia. Demi sedikit keuntungan kecil berpihak pada yang lain, aku sama sekali tidak terkejut. Tapi kamu. Aku sudah baik padamu. Kenapa kamu mengkhianatiku? Bapak Li. Nona Ye memberi lebih banyak. Aku melakukan hal yang semua orang akan lakukan. Aku benar-benar salah menilaimu. Sayang, jangan terlalu keras begitu. Bagaimanapun juga asisten Wang sudah jadi milikku. Ye Qiuan, Anda memperoleh posisi ini melalui cara seperti itu tidak sah dan tidak adil. Tidak ingin mengambil alih sah, saya bisa alihkan sahamnya atas nama saya. Aku akan mentransfer semuanya kepadamu. Apakah Anda bersedia mentransfer kepada saya? Itu benar. Asalkan menyetujui satu syarat. Kondisi apa saja? Selama menandatangani perjanjian perceraian ini. Mulai hari ini, kita tidak akan mempunyai hubungan apapun lagi, dan aku ingin kamu pulang tanpa membawa apapun. Tabungan rumah pernikahan kami. Semua harus kasih saya. Syarat ini terdengar masuk akal. Oke. Tapi saya perlu kamu serahkan sahamnya dulu ke saya. Saya sudah lama siapin buat kamu. Tinggal tanda tangan aja. Ternyata beneran. Ini untukmu. Hati-hati di jalan. Ye Qiuan. Semoga nanti kamu masih bisa tertawa. Halo. Pang Long. Rencana sudah dimulai.
Kamu pasti Li Longxiang. Kalian siapa? Apa yang kalian mau? Sialan, kalian berani menculik aku, nanti kuhabisi kalian. Kemarahan besar ini, mau habisi siapa? Naga. Bro Naga. Ternyata Anda orang yang terhormat. Tidak tahu. Anda mencariku untuk... Saudara Longxiang benar-benar sering lupa. Bingu n'a pas bantu dia un ganga. Bagaimana sudah ingat? Ingat bro Naga 500.000, aku berutang 500.000 padamu. Lima ratus ribu. Itu sebulan yang lalu. Kita di bisnis ini 9 keluar 13 kembali, termasuk bunga. Harus bayar 5 juta. Kenapa? Tak mau bayar. Jangan saya akan bayar. Saya kasih tahu kamu, saya cuma kasih kamu 3 hari. Setelah 3 hari, saya mau lihat 5 juta. Kalau tidak, tidak akan semudah itu. Mengerti? Mengerti. Dalam 3 hari, pasti saya kumpulkan uangnya. Ini bagian keuangan? Iya, Li, perlu apa? 3 hari mustahil kumpul 5 juta. Sekarang cuma bisa cari cara ambil dari rekening perusahaan. Tapi, harus bohong. Perusahaan dapat kontrak, perlu bayar uang muka 5 juta. Kamu transfer uang ke kartu ini. Kok aku nggak tahu soal ini? Kamu tahu semuanya, masih bagian keuangan, jangan banyak omong, cepat transfer. Tapi sesuai prosedur, harus persetujuan dari ketua dewan dulu baru bisa transfer. Urusan penyalahgunaan dana ini. Jangan sampai Ye Qiwan tahu. Hubungan dengan Pak Ye itu apa? Kamu nggak tahu ya, ini maunya Pak Ye. Kalau nggak percaya, tanya sendiri aja. Jangan, saya langsung transfer. Ikan sudah masuk perangkap. Asisten Wang, Pak, Anda ini. datang ke bagian keuangan melihat laporan tahun ini. Habis sudah, datang saat seperti ini jika ketahuan, benar-benar habis. Oh baiklah, silakan lanjutkan. Pakai. Berikan salinan laporan keuangan tahun ini, perlu melihatnya. Baik, Pak Ye, ini untuk Anda. Sekretaris Li. Anda menghindari Pak Ye, apa ini? Tak perlu tanya, jangan tanya. Hari ini. Rahasiakan untukku. Kalau enggak, aku bakal pecat kamu. Oke. Saya mengerti. Halo. Brolong, uangnya saya transfer, silakan cek. Baik, sudah tahu. Pak Li. 5 juta dari Li Longxiang ada di kartu ini, harap diterima. Kartu 1 juta. 500.000 modalmu, 500.000 lagi hadiahnya untukmu. Tenang saja. Aku tak pernah mengecewakan orang sendiri. Terima kasih, Pak Li. Pak, Silakan masuk. Pak, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, Ada apa? yaitu Li Longxiang. Li Mi. Dia diam-diam mengalihkan 5 juta dana perusahaan. Tidak tahu apakah Anda tahu tentang ini. Apa? Asisten Wang.
Hubungan aku dan Long Xiang kamu harus tahu. Jadi kamu harus tahu akibat dari memfitnah. Tanpa bukti yang kuat. Mana berani aku datang mencarimu. Qiwan, kamu mencariku ada apa? Jangan-jangan mau bilang. Coba jelaskan penggunaan 500.000. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Sayang. 500.000 apaan? Kok aku gak paham ya? Gak tahu. Kamu lihat aja sendiri. Kok ada hal begini aku gak tahu ya? Gimana mungkin? Siapa yang melakukannya? Kamu tidak mau bilang videonya palsu, kan? Sayang. Video ini memang benar. Aku punya alasan, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Yang kuberikan, kamu boleh ambil. Yang tidak kuberikan, jangan paksa. Sayang. Perusahaan ini juga, bantu kamu dapatkan. Kenapa pakai 5 juta? Li Long Xiang. Saya bisa memaafkan demi hubungan kita, asalkan kamu kembalikan 5 juta. Anggap tidak terjadi apa-apa, kalau tidak. Tunggu saja masuk penjara. Uang 5 juta sudah diberikan ke Longge, tidak bisa dikembalikan ke Ye Qiwan. Li Mi. Kamu sedang bermasalah. Bagaimana urusanku sendiri? Kalau aku bilang aku bisa bantu kamu, Kamu mau bawa aku kemana? baiklah. Sampai. Li Long Xiang. Lama tak jumpa. Li Lian. Ternyata dia selalu orangmu. Betul sekali. Kalau tidak, kamu pikir. Mengapa aku harus menyerahkan perusahaanku yang susah payah dibangun? Atau kamu benar-benar berpikir, aku gak bisa ngapa-ngapain kalian? Kamu bawa aku ke sini mau apa? Tentu saja bicara kerja sama. Kerjasama. Apa yang mau kamu dapat dari aku? Li Longxiang. Kamu terlalu memandang tinggi dirimu, kayak anjing. Kamu pikir kamu berharga 5 juta? Kalian. Kalian mau manfaatin aku buat lawan Ye Qiwan. Masih pinter juga kamu. Ye Qiwan, wanita ini. Itu membunuhku. Mereka menyita properti saya. Aku akan membuat dia membayar harganya. Apa yang kamu inginkan dariku? Li Longxiang. Kamu melebih-lebihkan dirimu. Seperti anjing, pikir kamu pantas 5 juta? Anda. Kau ingin menggunakan aku untuk melawan Ye Qiwan? Tidak terlalu bodoh, Kak. Perempuan ini, Ye Qiwan. Membahayakan hidupku, merebut hartaku. Aku akan membuat dia membayar. Tapi. Aku juga terlibat dalam hal-hal ini. Tidak membenciku, aku tidak percaya. Aku memang membencimu. Karena kamu mengkhianatiku. Tapi itu tidak sebanding dengan Ye Qiwan. Aku akan membuat sisa hidupnya seperti hidup lebih buruk daripada mati. Baik. Aku janji padamu. Aku mau membantumu melawan Ye Qiwan. Sangat baik. Wanita Ye Qiwan ini. Aku sudah mempelajarinya, kelemahannya yang terbesar adalah keinginannya untuk mengendalikan segala hal tidak boleh berantakan. Memanfaatkan itu. Kamu mau gimana? Proposal kerjasama investasi. Investasi, keuntungan tahunan bisa capai 500%. Cukup buat Ye Qiwan lihat proposal ini. Aku pakai dana tanpa izin. Dia gak percaya sama aku. Gampang aja. Kamu gak perlu sembunyikan. Lihat sendiri, jadi bakal pikir. Kamu sengaja sembunyikan proyek ini. Mau makan sendiri keuntungan. Orang pasti percaya apa yang mereka lihat sendiri. Ada satu pertanyaan lagi, jika ingin saya hadapi Ye Qiwan, surat kerjasama ini pasti palsu.
Dia akan menyelidikinya dan terbongkar. Itu bukan urusanmu. Uang. Saya akan atur agar orang transfer ke kamu. Sekarang. Buktikan niat baikmu. Ichewan. Karena kamu yang mulai tidak adil duluan. Jangan salahkan aku kalau tidak sisha. Sayang, sebelumnya aku memang hilaf. Uangnya sudah aku transfer ke kamu. Kamu cukup bijak kali ini. Hari ini, aku akan beri kamu hadiah besar. Ini apa? Tidak apa-apa. Kontrak kerja sama. Profit 500%. Asal kontrak ini, ada hal baik seperti ini. Kenapa kamu tidak beritahu aku? Tidak mungkin aku menyembunyikannya. Kontrak ini. Kontrak diberikan oleh penipu. Itu palsu, lupa membuangnya. Sekalian saja aku buang. Ternyata ini kontrak palsu ya. Aku tadi malah cukup tertarik. Bisa kubiarkan di sini? Chowan. Ini cuma kontrak palsu. Apa kamu tidak percaya padaku? Li Longxiang. Masalah kontrak palsu atau tidak, aku akan cari tahu. Tapi kamu, Li Longxiang, aku peringatkan kamu. Kamu punya semua sekarang. Semua itu dari aku. Terus terang saja, kamu anjing di sisiku, jangan punya harapan yang tidak seharusnya. Kalau tidak, aku bisa ganti anjing kapan saja. Chowan. Kamu bicara apa? Aku gak ngerti. Pergi. Kamu. PAKY, ada APA memanggil saya? Tolong cek keaslian kontrak ini. Oh, Sudah dicek, Pak Y. Perusahaan ini baru saja terdaftar, tetapi di belakangnya tampak bayangan dari salah satu 10 besar grup nasional. Kontrak ini asli ya? Hasil investigasi saya seperti itu. Hebat kamu, Lil, pengkhianat. Aku benar-benar memberimu kesempatan. Asisten Wang, kontrak ini untung 500%, butuh seseorang yang benar-benar dipercaya. Bantu saya. Maksud Anda, Pak Y. Jangan panggil saya Pak Y. Panggil saya Pak A. Apa maksud Anda? Bagaimana jika dilihat sekretaris Li? Li Longxiang. Dia cuma anjing yang saya pelihara, dan dia sudah punya niat lain. Asisten Wang. Apa aku bisa percaya padamu? Tentu saja bisa percaya pada saya. Sudah memutuskan hubungan dengan Lilan, dan Bagus sekali. Saya suka orang yang sangat setia. Li Longxiang. Kamu datang untuk apa? Seharusnya bertanya kalian sedang apa sebenarnya? Sekretaris Li, harap sadari posisi Anda. Saya adalah ketua grup Li. Hanya seorang sekretaris kecil, Anda bukanlah apa-apa. Kamu. Karena dia punya niat pribadi, tepat saatnya menggunakan kejadian ini untuk memberi pelajaran. Sekretaris Li, saya puas dengan kontrak ini. Siap berinvestasi 30 juta. Dengan asisten yang bertanggung jawab penuh, mengingat Anda yang membawa kontrak ini. Anda akan jadi asisten wakil Wang. Puaskah Anda? Baik. Asisten Wang. Kontrak ini diserahkan kepada Anda. baik. Wanita, berani mengkhianatiku. Tenang dulu. di antara kita tidak ada APA. Sudah begini, kamu bilang tidak ada apa-apa.
Aku bilang padamu, sekalipun terjadi, bisa apa? Hadapi kenyataan. Kamu sudah ditinggalkan. Ikuti rencana kami dengan patuh, itu satu-satunya pilihanmu. Transfer 30 juta, benar? Benar. Oke, tunggu sebentar. Aku ada hal lain. Lihat di sini. Berani sekali menyuruhku dengan memasangkan topi. Mimpi saja. Tunggu. Akun kontrak salah. Transfer uang ke akun ini. Baik. Kamu benar-benar pelupa. Bos Lee, seperti Anda duga, Li Longxiang tidak mentransfer uang ke akun kita, malah menggelapkannya. Benar-benar serakah, seperti ular menelan gajah. Apakah kita benar-benar harus membiarkan uang ini jatuh ke tangannya? Biarkan dia mengambilnya, jika dia berani. Tapi yang kutakutkan, dia tidak hidup lama untuk ikan sudah terpancing. Beritahu semua orang, tarik jas. Ja. Ye Qiuan. Sudah puas selama ini? Akhirnya harus bayar harganya. Terungkap, grup Li terjebak penipuan, segera bangkrut. Semua perusahaan umumkan berhenti bekerja sama grup Li. Akhir dari grup Li. Apa terjadi? Kenapa semalam? Ban menghentikan dukungan pinjaman. Semua mitra hentikan kerjasama. Bos Ye, masalah muncul dari investasi itu. Apa? Perusahaan itu penipuan, kita semua tertipu. Bukankah untuk menyelidiki hasil penyelidikanmu? Mereka memang pandai menyamar. Aku merasa ini jebakan. Ini jebakan untuk grup Li kita. Pasti Li Longxiang. Dia yang merencanakan ini. Semuanya berjalan lancar. Giliran Anda manuelle Zeig Anja. Li Longxiang, kamu berani menjebakku. Wah, bukankah ini Pak Ye? Apa yang membawamu ke sini? Li Longxiang, jangan pura-pura bodoh. Apakah kontrak itu jebakanmu? Mana mungkin. Aku sudah bilang, kontrak itu memang palsu. Sekarang kamu tertipu. Itu bukan salahku. Sayang, maafkan aku. Sebelumnya aku salah memperlakukanmu begitu. Uang itu adalah semua dana cair perusahaan. Apa kamu mau melihatku bangkrut? Kamu begitu yakin? Aku menyakiti kamu? Pikirkan baik-baik. Orang yang paling membencimu. Sebenarnya siapa? Apakah itu? Kamu suka hadiah dariku? Sayangku. Lilan. Kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak bisa datang? Sebelumnya. Ini kan perusahaan milikku. Dibangun sendiri. Apa maksudmu dengan hadiah? Tentu saja pilot dan likuidasi. Bagaimana? Suka tidak? Saya sudah bilang. Ini bukan urusan saya. Ternyata. Kalian sudah bersekongkol, Lilan. Kenapa melakukan ini? Grup Li darah keringatmu. Melakukan ini, kamu akan menghancurkannya, tahu? Dulu memang itu adalah hasil kerja kerasku. Tapi sekarang bukan lagi, grup Li. Sekarang milik keluarga Ye. Walaupun punya nama Ye, merusaknya ada untungnya buatmu? Kenapa kamu melakukan hal yang merugikan tanpa manfaat? Tidak butuh manfaat apapun. Saya ingin melihatmu di puncak kejayaan. Jatuh dari awan. Kelihatan begitu menyedihkan. Gila. Kamu benar-benar gila. Aku sudah gila sejak kamu mendorongku dari lereng. Tuhan tidak membiarkan aku mati.
Itu pasti untuk menghukummu. Semua ini adalah balasan untukmu. Lilan, kita adalah suami istri. Masa-masa indah. Haruskah kita menghancurkan? Saat kau ingin membunuhku, kenapa tidak memikirkan hubungan kita? Sayangnya aku tidak punya bukti. Namun sekarang karena perusahaan bangkrut, kamu sebagai penanggung jawab tuduhan penipuan keuangan ini bisa membuatmu dipenjara seumur hidup. Nona Ye Qiwan, Anda diduga melakukan penipuan keuangan. Harap ikut kami. Tunggu, salah paham. Aku yang ditipu. Aku juga korban. Pelaku sebenarnya adalah mereka. Mereka yang melakukannya. Apa kalian mau menjelaskan sesuatu? Pak petugas, saya hanya sekretaris kecil. Saya mana sanggup terlibat dalam kasus besar seperti ini. Ya, dia adalah ketua, semua ini ulahnya. Dia yang melakukannya. Dalang sebenarnya adalah dia, kalian belum tahu. Dialah penguasa sebenarnya grup Lee. Betul, saya memang pernah jadi pemimpin grup Lee. Tapi itu dulu. Grup Lee sudah saya serahkan sepenuhnya pada mantan istri saya, Ye Qiwan. Sekarang, saya tidak ada hubungan lagi dengan grup Lee. Mazukakal, Nyonya YQ1. Kalau tidak ada bukti lain, tolong ikut kami dulu. Tunggu. Saya punya bukti kalau dia berbohong. Saya jelas dulu pakai wasiat untuk warisi grup Lee. Dia bohong. Ye Qiwan. Kalau kamu bilang wasiat, saya tanya kamu, saya baik-baik saja duduk di sini. Dari mana wasiat ini datang? Petugas hukum. Saya mau melaporkan dia terkait niat pembunuhan. Dia pernah berniat jahat mencelakai saya dan memalsukan wasiat untuk menguasai harta saya. Wasiat ini adalah buktinya. Baik. Kami tahu Nona Ye Qiwan. Apakah Anda mau membantah tuduhan pembunuhan ini? Bohong, semua ini bohong. Dia sengaja memandu aku mengatakan ini. Ini tidak sah. Benarkah? Bagaimana kalau saya bilang ada saksi mata? Saksi mata? Petugas penegak hukum, saya menuduh Ye Qiwan membunuh suaminya. Saya melihat perbuatannya dengan mata kepala sendiri. Saya bisa memberikan kesaksian. Kamu gila, kamu menuduh saya. Saya, Li Longxiang, selalu hidup dengan jujur dan benci semua ini. Saya dan penjahat adalah musuh bebuyutan. Kamu terlibat dalam semua ini. Kalau ditangkap, kamu nggak bakal tenang. Petugas, saya tunjuk dia sebagai komplotan. Dia terlibat dalam semua tindakan kriminal saya. Ichewan. Menurut kamu, petugas, apakah mereka akan percaya kata-kata seorang penjahat? Jangan terlalu bangga. Buktinya ada di sini. Percaya bukan kamu yang menentukan. Li Longxiang, apakah kamu punya bukti bahwa kamu tidak terlibat? Bisa membuktikan untuk Li Longxiang. Dia tidak bersalah. Semua ini adalah balas dendam dari Ye Qiwan dengan sengaja. Lilan, kamu gila. Kamu benar-benar membelanya. Lalu kenapa? Jangan banyak bicara, aku Li Longxiang. Seumur hidup jujur dan berintegritas, pasti ada bantuan. Petugas penegak hukum. Bukti sudah jelas, saya sarankan segera bawa pergi wanita berbahaya ini. Jangon. Tidak. Lilan, aku orang paling kamu cintai. Apa kamu mau biarkan aku masuk penjara? Tolong aku. Asal mau bantu aku, apapun yang kamu mau, bisa kasih. Bantu kamu? Kamu ingin aku bantu seseorang yang mau bunuh aku? Bukankah kamu bahkan bisa maafkan Li Longxiang? Kenapa kamu tidak bisa maafkan aku? Setidaknya kita pernah jadi suami istri. Suami istri? Kamu benar-benar berani bilang itu.
Dulu kamu kasih banyak sekali penghinaan padaku. Lilan, oh bukan, suami tersayang. Aku janji aku sayang kamu, asal kamu mau jadi saksi. Kalau sudah melakukan kesalahan, harus menanggung akibatnya. Ye Qiwan. Ini semua adalah ganjaran yang pantas kamu terima. Petugas penegak hukum. Tunggu sebentar. Sayang, aku tahu kamu mencintaiku. Petugas penegak hukum, saya ingin mengidentifikasi. Ada yang menyalahgunakan dana publik. Memperkaya diri sendiri. Kamu. Kamu menuduhku. Li Longxiang, sudah bilang. Mengkhianatiku takkan berakhir baik. Jahat kau lakukan. Bagaimana Lilan membiarkanmu? Diam. Petugas yang terhormat. Barusan Lilan hanya salah bicara. Aku warga hukum yang baik. Lilan. Cepat bantu aku jelasin. Aku nggak salah ngomong. Yang mau aku tunjuk itu. Mengalihkan 30 juta investasi. Ke rekeningnya sendiri. Li Longxiang. Kok serakah banget sih? Hentikan alasanmu. Aku bersih, nggak takut dituduh siapapun. Lilan, kamu punya bukti? Catatan transfer. Dan juga riwayat rekening ban itu bukti. Dan itu semua mudah diperiksa. Li Longxiang. Berani tunjukkan riwayat rekening bankmu? Berani dong. Kenapa tidak berani? Untung aku sudah bersiap, rekening tempat menabung nggak ada hubungannya denganku. Dua orang. Bisa membuktikan bahwa saya tidak Memang tidak ada masalah. Rekening transfernya tidak ada hubungannya dengannya. Lilan, jangan asal-asalan memfitnah warga negara sah seperti saya. Kamu punya bukti? Siapa bilang aku tidak punya bukti lain? Bagaimana mungkin dia punya bukti? Pasti hanya menggertak kalau punya bukti. Silakan tunjukkan. Kalau tidak bisa menunjukkannya, menuntutmu atas fitnah. Tenang saja. Karena aku berani mengakui. Pastinya ada buktinya. PAK Li. Asisten Wang. Kau berani mengkhianatiku. Dia selalu ada di pihakku. Dari mana ada pengkhianatan? Ye Qiwan, PAK Li adalah penolong hidupku. Kalau bukan dia yang suruh aku tinggal di sampingmu, kamu pikir aku akan bantu kamu lakukan semua itu? Ternyata dari awal ini semua cuma tipuan. Lilan, kamu menang. Li Longxiang, nyerah sekarang masih waktu. Bermuka tebal. Pasti kuma pura-pura. Lilan, kamu nggak punya bukti, kamu ngarang buat nakutin aku. Keras kepala banget sih. Asisten Wang. Bikin dia berhenti berharap. Kalian benar-benar pikir semua ini sempurna? Tapi kami malas bongkar. Tunggu, nomor rekening di kontrak salah. Transfer ke rekening ini. Palsu. Semua ini palsu. Pasti kalian yang memalsukannya. Sekarang sudah ada buktinya, Li Longxiang. Jangan sia-sia melawan lagi. Lilan. Bukannya sudah janji, kalau aku banta balas dendam, kamu bebaskan, kamu ingkar janji. Kenapa aku dibilang tidak menepati janji? Aku janji tidak menuntut masalah sebelumnya. Tapi kamu ini, diam-diam menggunakan 30 juta uang publik. Apa hubungannya sama aku? Itu semua karena kamu tamak, salahmu sendiri. Li Longxiang. Aku bilang. Kalau aku tertangkap, kamu tidak akan enak. Bukankah karena kamu yang menggoda aku? Kalau tidak, aku bakal begini? Semua ini salah kamu. Ini semua masalahmu. Kamu berakhir begini. Bukannya karena bodoh? Dulu aku benar-benar buta mengenalmu yang tidak berguna. Aku tidak berguna. Kamu pintar juga tertangkap kan? Itu karena kamu.
Kalau bukan karena dimanfaatkan Lilan, apa aku akan tertangkap? Li Longxiang, sial sekali bertemu kamu. Sudah, diamlah semua. Bawa pergi. Semua sudah berakhir, Tuan Li. Selesai. Tidak. Ini baru saja dimulai. Pergi. Adakan rapat pemegang saham. Turun 3 poin lagi. Iya, hanya dalam beberapa hari, nilai perusahaan turun 20% di pasar saham. Menurut saya, seharusnya perusahaan ini tidak diserahkan kepada Ye Qiwan, wanita itu. Azisten Wang, kenapa kau memanggil kami ke sini hari ini? Semua. Bukan aku yang memanggil kalian. Mengadakan rapat pemegang saham. Sebenarnya ada orang lain. Ada orang lain? Ye Qiwan dan Li Longxiang sudah ditangkap. Siapa yang bisa mengadakan rapat? Ini aku. Presiden Li. Ketua lama juga datang. Berarti grup Li bisa diselamatkan. Semuanya. Tentang kejadian terakhir di grup Li. Kalian semua sudah tahu. Hari ini saya datang hanya untuk mengumumkan satu hal. Keluarga Li akan menarik kembali semua saham. Keluar dari grup Li, dan semua hasil saham akan disumbangkan untuk komite disabilitas. Apa? Ini, Kita harus bagaimana? ketua tua, Anda harus menasihati Direktur Li. Iya. Saat anak saya terpuruk, kalian malah menyudutkannya. Sekarang masih berani bicara seperti ini. Grup Li didirikan oleh ayah saya. Dalam kepemimpinan, menuju kejayaan. Kalian sebagai pemegang saham, selama bertahun-tahun juga banyak untung, keluarga Li tidak berhutang pada kalian. Grup Li dengan ini dibubarkan. Semuanya sudah berakhir. Putusan untuk Ye Qiwan dan Li Longxiang sudah keluar. Ye Qiwan, orang yang paling kucintai, juga orang yang paling kubenci. Karena percobaan pembunuhan dan juga luka sengaja. Serta penipuan finansial, dihukum atas beberapa kejahatan, karena sifatnya buruk dan pengaruh sosialnya luas. Dijatuhi hukuman mati, dan di pengadilan, Li Longxiang juga diungkap oleh Ye Qiwan, diakui sebagai kaki tangan. Tapi karena penggelapan dana publik dalam jumlah besar, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan aku. Meski perusahaanku telah dibubarkan, aku masih memiliki banyak properti atas namaku dan sejumlah besar tabungan. Cukup untuk aku dan orang tuaku hidup sampai akhir hayat. Kamu baik-baik saja? Aku bantu kamu. Terima kasih. Kamu mau kemana? Aku lagi santai, biar aku antar. Namaku Lilan. Siapa namamu?